Ada sebuah kejadian aneh yang pernah saya lihat di sebuah kafe kecil, sekitar pukul 7 malam. Seorang pria muda, berpakaian cukup rapi, duduk berhadapan dengan seorang perempuan yang tampaknya baru ia kenal beberapa waktu sebelumnya. Suasana tampak canggung. Si pria berbicara terlalu banyak, terlalu cepat, terlalu keras. Dan si perempuan, meski sesekali tersenyum, terlihat jelas tengah menghitung detik demi detik hingga momen itu berakhir. Bukan karena ia tidak tertarik, mungkin juga bukan karena si pria tak menarik. Tapi ada satu hal yang nyaris selalu membuat pendekatan gagal sejak awal. Rasa tidak elegan yang memaksa masuk ke dalam momen yang seharusnya tenang, lambat, dan menyenangkan. Banyak laki-laki mengira bahwa PDKT itu soal keberanian. Bahwa yang penting adalah nekat, maju, menembak. Padahal, bagi seorang perempuan yang peka, yang menghargai dirinya sendiri dan tahu bagaimana membedakan yang tulus dan yang terburu-buru, PDKT bukan ajang sprint. Itu lebih menyerupai permainan catur yang anggun. Bukan tentang seberapa cepat kamu bergerak, tapi seberapa tenang dan tepat kamu membaca setiap gerakan. Pernahkah Anda merasa begini? Anda sudah merasa cocok, merasa klik, sudah menunjukkan banyak hal positif, tapi perempuan itu justru menjauh. Lalu Anda mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Padahal kalau dilihat dari logika, Anda punya modal yang cukup. Mungkin pekerjaan Anda bagus, penampilan Anda rapi, pembicaraan Anda tidak kasar. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang membuat dia tidak melanjutkan interaksi. Dalam banyak kasus, masalahnya bukan pada apa yang Anda lakukan, tapi bagaimana Anda melakukannya. Menariknya, banyak pria tidak sadar bahwa pendekatan yang terasa memaksa, tidak sabar, atau terlalu menunjukkan niat romantis di awal justru menjadi bumerang. Yang elegan tidak selalu yang mewah, dan yang berkelas tidak selalu harus mahal. Kadang, keanggunan justru muncul dari kesabaran, dari isyarat kecil yang mengisyaratkan kendali diri yang tinggi, dari cara kita membuat lawan bicara merasa nyaman tanpa merasa diinterogasi. Bayangkan Anda berjalan masuk ke sebuah ruangan dengan penuh percaya diri, tanpa berusaha terlalu keras menjadi pusat perhatian. Anda tidak mendominasi percakapan, tapi setiap kata Anda terukur. Anda tidak menyela, tapi selalu tahu kapan harus memberi komentar yang tepat. Anda tidak menunjukkan perasaan secara terbuka, tapi bahasa tubuh Anda memancarkan ketertarikan yang jujur. Itulah elegansi dalam pendekatan. Dan percayalah, perempuan yang cerdas akan jauh lebih menghargai pendekatan seperti itu dibanding gombalan yang dipaksakan atau perhatian berlebihan yang datang tanpa konteks. Yang menarik untuk dibahas adalah bahwa banyak dari kita tidak pernah diajarkan tentang kualitas kehadiran. Kita tahu bagaimana tampil rapi, tahu cara bersikap sopan, tapi jarang belajar bagaimana hadir sebagai pribadi yang menyenangkan tanpa membuat orang lain merasa sedang diuji atau diawasi. Pendekatan yang berkelas dan elegan bukan tentang kamu menjadi siapa, tapi tentang bagaimana kamu membawa siapa dirimu ke hadapan orang lain. Lalu, dari mana sebenarnya kita bisa mulai belajar PDKT dengan cara yang seperti ini? Mari kita mulai dari satu hal yang jarang dibahas dalam banyak forum percintaan, kemampuan untuk melihat seseorang. Bukan sekadar melihat fisik, tapi benar-benar memperhatikan kehadiran mereka. Ketika kamu ingin mendekati seorang perempuan, pertanyaan pertama yang harus kamu ajukan bukanlah, bagaimana aku bisa membuat dia tertarik padaku? Tapi, apa yang membuat dia merasa aman, nyaman, dan dihargai sebagai manusia? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi dampaknya besar. Karena begitu kamu memulai dari empati, kamu akan secara otomatis menyesuaikan cara bicaramu, gaya tubuhmu, bahkan tempo dan nada suaramu. Ada satu cerita fiktif yang mungkin bisa menggambarkan ini. Bayangkan ada dua orang pria yang sama-sama tertarik pada perempuan yang sama. Yang satu langsung mengajak ngobrol, banyak bicara tentang dirinya sendiri, menunjukkan betapa cocoknya mereka, dan mengungkapkan ketertarikan hanya dalam beberapa jam setelah pertemuan. Yang satu lagi, tidak mengatakan apa-apa tentang perasaan. Dia mendengarkan, tertawa di momen yang tepat, tidak menawarkan solusi saat perempuan itu bercerita tentang masalah, hanya menjadi pendengar yang baik. Seminggu kemudian, perempuan itu lebih sering menghubungi pria yang kedua. Kenapa? Karena dia merasa dilihat. Dia merasa tidak sedang jadi target, tapi sedang jadi pribadi. Dalam pendekatan yang berkelas, kamu tidak sedang menjual dirimu. Kamu sedang membangun resonansi. Dan resonansi itu tidak bisa dipaksa.
Ia muncul dari frekuensi yang saling cocok, yang butuh waktu dan ketulusan untuk bisa diselaraskan. Salah satu kesalahan paling sering yang dilakukan pria dalam pendekatan adalah terburu-buru ingin memastikan posisi mereka. Mereka ingin tahu cepat-cepat, dia suka aku atau enggak. Padahal dalam dunia relasi, sesuatu yang tumbuh dengan lambat justru lebih stabil. Kita tidak sedang memesan makanan cepat saji. Kita sedang menanam sebuah pohon yang kelak, kalau berhasil, akan menaungi dua orang sekaligus. Keinginan untuk cepat tahu posisi, cepat dapat status, cepat merasa aman, adalah bentuk ketidaknyamanan kita terhadap ketidakpastian. Tapi perempuan yang punya kedewasaan emosional tidak tertarik dengan seseorang yang tidak tahan terhadap ketidakjelasan. Karena dalam hidup nyata, tidak semua bisa langsung dipastikan. Butuh orang yang tenang, sabar, dan tidak panik untuk mampu berjalan dalam kabut tanpa kehilangan arah. Jika kamu ingin pendekatanmu terlihat berkelas, kamu harus nyaman dengan diam. Kamu harus nyaman dengan hening. Kamu harus bisa duduk berseberangan dengannya tanpa terburu-buru mencari topik hanya karena takut dia bosan. Karena justru dalam jeda-jeda kecil itu, perempuan bisa menilai bagaimana kamu menyikapi suasana. Apakah kamu terlihat gelisah? Apakah kamu menghindari tatapan mata? Atau justru kamu tenang dan mengalir? Seolah kamu tahu bahwa semuanya akan bergerak ke tempat yang tepat pada waktunya? Pernahkah kamu melihat seseorang yang tidak banyak bicara tapi aura kehadirannya kuat? Itu bukan karena dia pendiam, tapi karena dia tahu, energi seseorang tidak datang dari jumlah kata-kata, tapi dari ketepatan waktu, ketulusan ekspresi, dan kenyamanan batin yang terpancar melalui gestur. Elegansi dalam pendekatan juga sangat berkaitan dengan kesadaran ruang. Artinya, kamu tidak masuk terlalu cepat ke wilayah pribadi seseorang. Kamu memberi ruang. Kamu tidak mencoba menyentuh, bahkan secara emosional, sebelum waktunya. Ini bukan soal menjadi kaku atau menjaga jarak berlebihan. Tapi ini adalah tentang menunjukkan bahwa kamu menghargai batas. Dan bagi perempuan, rasa aman adalah fondasi dari semua bentuk ketertarikan. Bayangkan begini, kamu masuk ke sebuah rumah yang bukan milikmu. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu langsung duduk di ruang tamu tanpa izin? Atau kamu menunggu diarahkan? Elegansi dalam PDKT adalah seperti itu. Kamu tidak mendesak. Kamu tidak mengklaim bahwa kamu berhak tahu semuanya. Kamu hadir sebagai tamu yang baik, yang memperhatikan isyarat, yang tahu kapan harus melangkah, dan kapan harus diam. Hal lain yang sering terlupakan adalah kecerdasan emosional. Banyak pria merasa bahwa yang penting adalah tampil menarik secara visual atau sukses secara materi. Tapi di atas semua itu, ada satu kualitas yang membuat perempuan merasa nyaman, kemampuan untuk mengelola emosi, baik milikmu sendiri maupun emosi orang lain. Saat dia merasa sedang sedih, kamu tidak buru-buru menyemangati. Kamu tidak bilang, ayo semangat, seolah itu adalah obat universal. Tapi kamu hadir, kamu mendengar. Kamu mengatakan, aku tidak tahu harus bilang apa, tapi aku ada di sini. Kalimat seperti itu, meskipun sederhana, seringkali lebih menyentuh daripada ribuan kata-kata motivasi. Dan disinilah banyak pria gagal memahami. Mereka terlalu fokus pada apa yang ingin mereka sampaikan, bukan pada apa yang sedang dirasakan oleh perempuan yang mereka dekati. Elegansi adalah tentang respon yang tepat. Bukan tentang menjadi pintar bicara, tapi pintar membaca situasi. Pernah ada seorang teman saya, pria berusia 30-an, yang punya cara pendekatan sangat tenang. Ia tidak pernah mengajak perempuan keluar lebih dari 2 kali dalam seminggu. Tidak pernah terlalu banyak kirim pesan. Tapi setiap kali bertemu, dia fokus. Tidak memainkan ponsel. Tidak banyak berbicara tentang dirinya sendiri. Tapi dia tahu, bagaimana membuat perempuan di hadapannya merasa dilihat, dihargai, dan dikenali. Tanpa gombalan. Tanpa janji-janji. Hanya dengan kehadiran yang utuh. Dan perempuan yang didekati olehnya, akhirnya jatuh cinta bukan karena dia tampan, bukan karena dia kaya, tapi karena dia hadir dengan cara yang membuat orang merasa lebih menjadi dirinya sendiri. Itulah kekuatan kehadiran yang berkelas. Kamu tidak menciptakan suasana yang dibuat-buat. Kamu tidak mencoba menjadi orang lain. Tapi kamu mampu menciptakan ruang di mana orang lain bisa menjadi dirinya sendiri.
Dan bagi perempuan yang lelah dengan permainan basa-basi dunia sosial, itu adalah hadiah langka. Saya tahu, tidak semua pria punya referensi ini dalam hidupnya. Tidak semua diajarkan bagaimana caranya mendekati perempuan dengan wibawa, dengan kelembutan yang tidak pasif, dan dengan rasa percaya diri yang tidak agresif. Maka, penting bagi kita untuk membuka diri, untuk belajar melihat bagaimana orang-orang yang tenang justru punya daya tarik alami yang bertahan lama. Mendekati perempuan dengan berkelas bukan soal membuat skenario sinetron. Bukan pula soal memanipulasi emosi. Ini soal membangun diri kita sendiri menjadi pribadi yang matang, tenang, dan punya arah. Karena pada akhirnya, perempuan yang baik tidak sedang mencari laki-laki yang bisa menghibur dia sesaat. Dia mencari seseorang yang bisa menjadi tempat pulang. Dan tempat pulang itu tidak pernah dibangun dengan tergesa-gesa. Bayangkan Anda sudah mulai dekat dengan seorang perempuan. Obrolan terasa nyaman, tidak canggung. Anda mulai mengenal kebiasaannya, selera humornya, dan sedikit demi sedikit, Anda melihat bahwa ada kemungkinan besar perasaan Anda berbalas. Di titik ini, banyak pria kehilangan ketenangannya. Mereka tergoda untuk segera mengklaim sesuatu, ingin mempercepat semuanya. Mereka tidak sadar bahwa justru di titik inilah elegansi diuji paling keras. Momentum dalam pendekatan itu seperti api kecil. Ia harus dijaga, ditiup pelan-pelan, dilindungi dari angin kencang maupun dari bahan bakar berlebihan. Terlalu sedikit usaha, ia padam. Terlalu banyak tekanan, ia meledak. Maka seni menjaga momentum adalah seni mengenali kecepatan alami hubungan. Bukan kecepatan yang kamu inginkan, tapi kecepatan yang tepat. Salah satu kesalahan umum adalah tergoda untuk terlalu sering menghubungi. Apalagi di zaman sekarang, ketika segalanya bisa dikirim hanya dengan satu sentuhan jari. Tapi justru karena semua orang bisa mudah mengakses, yang membedakan adalah siapa yang tahu kapan tidak mengakses. Perempuan yang cerdas bisa melihat perbedaan antara perhatian tulus dan obsesi tersembunyi. Yang satu membuat nyaman, yang satu membuat sesak. Elegan itu bukan soal frekuensi, tapi soal kualitas. Satu pesan yang tulus, tenang, dan penuh kesadaran bisa lebih bermakna dibanding 10 pesan basa-basi. Satu panggilan yang datang pada waktu yang tepat bisa jauh lebih dalam dibanding 100 story reaction yang tak pernah menyentuh inti obrolan. Kita sering lupa bahwa perempuan juga manusia yang punya kehidupan penuh. Dia mungkin sedang lelah, sedang menghadapi tekanan, atau hanya ingin menikmati keheningan sesekali. Dan jika kamu bisa hadir tanpa mengganggu ruang itu, justru kamu akan jadi sosok yang selalu diingat. Karena kamu tidak hanya melihat dia sebagai target, tapi sebagai pribadi utuh yang punya dunia di luar perasaanmu. Menariknya, pendekatan yang berkelas justru sering terasa seperti tidak sedang mendekati. Karena kamu tidak membuat dia merasa seperti sedang dikejar, ditekankan, atau dibujuk. Tapi kamu ada di sana, stabil, konsisten, dan bisa diandalkan. Kamu muncul saat penting. Kamu menghilang saat perlu memberi ruang. Kamu bukan bayangan yang selalu menempel, tapi lebih seperti cahaya lampu yang menenangkan, tidak membutakan, tapi cukup terang untuk dikenali. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tidak banyak bicara, tapi setiap kali berbicara, Anda merasa dihargai? Orang-orang seperti itu punya kemampuan membaca momen. Mereka tidak banyak pamer, tapi kehadiran mereka punya berat emosional. Dan dalam pendekatan, kualitas ini sangat penting. Karena ketika perempuan mulai menyadari bahwa Anda bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga emosional, dia mulai membuka ruang-ruang kecil dalam dirinya yang sebelumnya tertutup rapat. Namun, bukan berarti Anda harus menunggu pasif. Elegansi bukan berarti diam saja. Elegansi adalah gerakan yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan intensitas yang cukup. Misalnya, ketika dia sedang berbagi cerita sulit tentang keluarganya, Anda tidak menjawab dengan ceramah atau nasihat sok bijak. Tapi Anda cukup mengatakan, "Terima kasih sudah percaya cerita itu ke aku." Kalimat sesederhana itu bisa terasa seperti pelukan yang tidak terlihat. Momen seperti ini tidak bisa diciptakan kalau pendekatanmu hanya fokus pada, "Kapan aku bisa menyatakan cinta?" Karena sesungguhnya, dalam pendekatan yang elegan, perasaan itu tidak perlu terlalu cepat diumbar. Biarkan perasaan itu tumbuh dan berbicara lewat tindakan. Lewat kesediaanmu mendengar. Lewat caramu menghargai waktu dan pilihan hidupnya.
lewat cara kamu tidak mendesak, tapi tetap konsisten hadir. Dan ketika kamu sudah membangun momentum seperti ini, kamu akan mulai bisa membaca sesuatu yang tidak tertulis. Bahasa tubuhnya mulai lebih santai saat bersamamu. Ia mulai terbuka menceritakan masa lalu yang tidak semua orang tahu. Ia mulai tertawa lebih tulus di hadapanmu. Dan yang paling penting, ia tidak lagi merasa perlu menjaga jarak. Inilah momen di mana hubungan mulai bergeser dari sekadar kenalan menarik, menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Namun tentu saja, tidak semua pendekatan akan berhasil. Bahkan yang paling elegan sekalipun. Karena dalam cinta, tidak ada rumus pasti. Tapi itulah gunanya pendekatan yang anggun. Meskipun gagal, kamu tetap menjaga harga dirimu. Kamu tidak akan terlihat menyedihkan. Tidak akan membuat drama. Tidak akan menuntut penjelasan yang tak perlu. Karena kamu datang dengan ketulusan, dan kamu bisa pergi dengan kedewasaan. Sikap inilah yang membedakan pria biasa dengan pria yang dihormati. Kamu tidak mendekati perempuan hanya untuk merasa berharga, tapi karena kamu sudah berharga dan ingin berbagi kehadiran itu. Dan saat kamu mendekati perempuan dengan energi seperti itu, dengan percaya diri yang tenang, bukan arogan, dengan perhatian yang hangat, bukan membebani, kamu akan terlihat berbeda. Kamu akan jadi pria yang tidak hanya disukai, tapi diingat. Bahkan jika hubungan tidak jadi berlanjut. Karena pada akhirnya, apa yang membuat seseorang terkenang bukanlah seberapa banyak dia berbicara, atau seberapa keras dia berusaha. Tapi bagaimana dia membuat kita merasa saat bersama. Dan kalau kamu bisa membuat perempuan merasa nyaman menjadi dirinya sendiri, tanpa merasa dinilai atau ditekan, kamu sudah melakukan pendekatan dengan cara paling elegan yang mungkin ada. Pada titik tertentu dalam pendekatan, kamu akan merasa bahwa hubungan yang kamu bangun mulai menunjukkan sinyal positif. Tidak lagi satu arah. Tidak lagi terasa canggung. Dia mulai membalas dengan semangat, mulai bertanya balik tentang keseharianmu, bahkan sesekali menunjukkan perhatian kecil yang tulus. Di momen ini, banyak pria merasa harus segera menyatakan semuanya. Seolah semua yang ditahan selama ini harus segera dikeluarkan dalam satu ledakan emosi. Tapi pendekatan yang berkelas tidak seperti itu. Ketertarikan yang elegan tidak dinyatakan dengan tergesa-gesa, melainkan ditanam, disirami, dan dibesarkan perlahan-lahan, seperti merawat pohon bonsai. Ia tidak butuh teriakan. Ia butuh konsistensi. Perempuan yang cerdas bisa mengenali cinta yang matang hanya dari caramu memperlakukan dia setiap hari. Lalu bagaimana cara menyatakan ketertarikan tanpa terlihat terlalu cepat, terlalu frontal, atau malah membuat dia mundur? Jawabannya ada pada isyarat halus yang mengandung makna dalam. Perhatian yang tidak berlebihan, tapi penuh kesadaran. Misalnya, ketika dia menyebut bahwa ia menyukai senja, kamu tidak perlu berkata, "Aku juga suka senja, kita cocok." Itu terlalu biasa, terlalu generik. Tapi kamu bisa suatu hari mengirim foto senja yang kamu lihat sore itu, dengan pesan sederhana, "Teringat kamu tadi." Tanpa drama, tanpa basa-basi, tapi cukup dalam untuk menunjukkan bahwa kamu mendengarkan, kamu mengingat, dan kamu mengaitkan duniamu dengan dirinya. Atau ketika kamu sedang makan sesuatu yang kamu tahu dia suka, kamu tidak perlu mengumbar niat membelikan. Cukup katakan, "Tadi makan ini," langsung keinget ceritamu yang waktu itu. Kalimat-kalimat seperti ini adalah benih yang tumbuh dalam diam. Ia menyampaikan pesan bahwa kamu memikirkan dia, tapi tidak dengan cara yang mendesak atau dramatis. Perempuan yang dewasa tidak mudah tersentuh oleh kata-kata besar. Tapi ia sangat peka terhadap perhatian kecil yang tidak diminta. Karena perhatian kecil seperti itu adalah tanda bahwa kamu melihat dia bukan sebagai proyek, bukan sebagai misi, tapi sebagai manusia yang hadir nyata dalam hidupmu. Menariknya, dalam dunia relasi, ketertarikan yang sehat justru ditandai dengan adanya keseimbangan energi. Kamu tidak terus-menerus mengejar, dan dia tidak terus-menerus menunggu. Ada kalanya kamu memulai percakapan, ada kalanya dia yang lebih dulu menyapa. Dan kamu bisa merasakannya. Ada ritme yang mulai terbentuk, ada keseimbangan yang mulai stabil. Inilah waktu yang paling tepat untuk memperkuat kehadiranmu, bukan dengan gombal, tapi dengan kejujuran yang lembut. Misalnya, saat kalian sudah cukup sering berbagi cerita, kamu bisa perlahan mengatakan, "Aku merasa nyaman ngobrol sama kamu. Rasanya gak perlu banyak berpura-pura."
Itu bukan pernyataan cinta, tapi itu adalah pengakuan emosional yang membangun jembatan. Kamu tidak sedang menuntut balasan, tapi kamu memberitahu bahwa kehadirannya membuatmu merasa lebih utuh. Dan perempuan yang menghargai dirinya sendiri akan mengingat kalimat seperti ini jauh lebih lama daripada, "Aku sayang kamu." Tapi bagaimana jika pendekatanmu mulai berbalas? Bagaimana jika ternyata dia juga menunjukkan ketertarikan? Inilah saatnya kamu masuk ke fase yang lebih dalam, menumbuhkan rasa tanpa kehilangan kendali. Jangan biarkan euforia mengaburkan cara berpikirmu. Banyak pria ketika merasa perasaannya dibalas, langsung melonggarkan kualitas diri mereka. Mereka mulai terlalu sering hadir, terlalu banyak mengirim pesan, terlalu cepat membuka masa depan. Padahal justru di momen inilah kamu harus semakin tenang. Karena hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling cepat jatuh cinta, tapi siapa yang paling siap menumbuhkan cinta dengan sadar. Elegansi dalam hubungan bukan hanya soal awal yang anggun, tapi tentang bagaimana kamu tetap konsisten dalam menjaga kualitas kehadiranmu, bahkan ketika hubungan mulai naik ke level yang lebih personal. Jangan kehilangan rasa hormat. Jangan abaikan sopan santun. Jangan merasa kamu sudah punya hak untuk tahu segalanya tentang dia. Perempuan yang merasa dihormati dalam relasi akan membalas dengan penghargaan yang lebih besar. Salah satu ciri pria yang matang adalah kemampuannya untuk tidak terburu-buru menamai sesuatu. Kamu tidak perlu segera mendesak, "Kita ini sekarang apa?" Biarkan hubungan berkembang sesuai alurnya. Terkadang, cinta yang tidak diberi label di awal justru lebih sehat, karena tumbuh tanpa tekanan. Dan pada waktunya, perasaan itu akan menemukan nama yang paling jujur untuk dirinya sendiri. Namun, bukan berarti kamu harus pasif. Justru kamu tetap hadir, tetap hangat, tetap mendengarkan. Tapi kamu tidak menekan. Kamu tidak menciptakan ekspektasi yang membuat dia harus segera memilih. Karena dalam cinta yang elegan, pilihan itu lahir dari kesadaran, bukan dari desakan. Elegansi juga berarti kamu siap menerima jika ternyata hubungan ini tidak berjalan ke arah yang kamu harapkan. Karena bukan hasilnya yang menentukan kelas seseorang, tapi bagaimana salah satu tanda bahwa kamu sudah jadi pria yang matang adalah kamu bisa berkata, "Aku menyukai dia, tapi aku tidak harus memilikinya." Kalimat ini tidak lahir dari kelemahan. Ini lahir dari pemahaman mendalam bahwa cinta bukan transaksi. Cinta adalah kehadiran. Dan ketika kamu hadir dengan tulus, lalu pergi dengan tenang, kamu telah menunjukkan kelas yang tidak dimiliki oleh sembarang pria. Elegansi dalam pendekatan itu seperti lukisan klasik. Ia tidak mencolok, tidak memaksa penonton untuk kagum. Tapi mereka yang mengerti, akan diam cukup lama untuk merasakan dalamnya makna yang tersembunyi.
Kamu bukan hanya menarik karena penampilan atau gaya bicara. Kamu menarik karena kamu tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, dan kapan cukup berdiri di tempat dengan penuh keyakinan. Dan sesungguhnya, pria yang paling menarik bukanlah yang paling banyak mendekati, tapi yang paling bisa membuat perempuan merasa ingin mendekat. Pria seperti ini biasanya tidak sibuk mencari. Mereka sibuk memperbaiki. Bukan memperbaiki perempuan, tapi memperbaiki dirinya sendiri. Mereka memperdalam pemahaman, meningkatkan cara bicara, menyempurnakan cara berpakaian, mengasah karakter, menyusun hidupnya dengan penuh tanggung jawab, dan secara tidak sadar, kehadiran mereka menjadi seperti magnet. Perempuan menghampiri bukan karena dipanggil, tapi karena tertarik. Maka jika kamu bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa mendekati perempuan dengan berkelas dan elegan? Mungkin jawaban paling jujur adalah, bangunlah hidup yang layak didekati. Kembangkan pembawaan yang tenang. Miliki tujuan yang jelas dalam hidup. Bersikaplah sopan, tapi tidak lemah. Tangguh, tapi tidak kasar. Jadilah pendengar yang baik, bukan hanya pembicara yang menarik. Dan yang paling penting, milikilah harga diri yang tidak bergantung pada penerimaan orang lain. Karena pada akhirnya, perempuan tidak sedang mencari pria yang sempurna, tapi mereka mencari seseorang yang membuat mereka merasa aman, dihormati, dan dihargai. Dan semua itu tidak bisa dibangun dari gombalan, tidak bisa dibeli dengan hadiah, tidak bisa dipaksakan dengan intensitas. Ia hanya bisa lahir dari pria yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Coba bayangkan sejenak jika kamu bisa menjadi pribadi seperti itu. Kamu tidak lagi cemas saat mendekati seseorang. Kamu tidak lagi merasa harus bersaing dengan pria lain. Kamu tidak lagi merasa rendah diri jika tidak segera mendapat balasan. Karena kamu tahu, kualitasmu berbicara lebih keras daripada kata-katamu. Dan perempuan yang sejati akan mendengar suara itu, bahkan sebelum kamu membuka mulut.